sekalian, dari 130 rumah sakit yang terdampak, 87 itu sempat tidak bisa beroperasi di awal bencana. Kemudian tanggal 1 Desember kita lihat 9 itu tidak bisa beroperasi sama sekali. Dan sampai saat ini, coba langsung ke halaman 3 saja, sampai saat ini semuanya sudah bisa beroperasi. Di halaman-halaman selanjutnya bisa di-scan cepat, itu adalah contoh-contoh dari before and after rumah sakit kami ya. Dan ini terima kasih ke teman-teman di Polri, di TNI, dan juga di pemerintah daerah yang sudah membantu memprioritaskan layanan kesehatan. Di halaman berikutnya kita bisa lihat fasilitas kesehatan yang lebih parah adalah puskesmas. Dari 1.265 puskesmas di 3 provinsi yang terdampak, pada saat awal bencana 867 itu berhenti beroperasi. Dan begitu kita mulai revitalisasi 1 Desember, yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur, ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu 152. Dan sampai saat ini tinggal 2 yang belum beroperasi karena hancur. Di halaman selanjutnya kita lihat yang hancur ini ada 1 puskesmas Lokop di Aceh Timur dan 1 lagi puskesmas Jambur Laklak di Aceh Tenggara. Dan saya di sini khusus mengucapkan terima kasih kepada Menteri PU yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini yang di Lokop Aceh Timur, karena halaman selanjutnya dalam waktu kurang dari 1 bulan ini sudah selesai dibangun yang baru oleh Kementerian PU. Dan saya rencananya Jumat ini akan pergi ke Aceh Timur untuk meresmikan puskesmas yang baru ini. Jadi dalam waktu kurang 1 bulan, terima kasih Pak Menteri PU, hadiah ulang tahun terbaik bagi kami dari Bapak, walaupun Bapak yang ulang tahun. Kemudian 2 halaman selanjutnya, kita bisa, ini alat-alatnya juga kita dapat dari donasi, karena sambil menunggu anggaran dicairkan, kita tidak mau menunggu, kita mencari donasi-donasi, masyarakat tuh banyak sekali yang mau bantu, modal sosial rakyat Indonesia luar biasa, akhirnya didonasikan, akhirnya kita isi. Di halaman selanjutnya juga ini di Jambur Laklak di Aceh Tenggara, ini juga hancur di tepi sungai, tidak bisa beroperasi, akhirnya kita putuskan untuk membuat yang baru. Di halaman selanjutnya ini kembali Menteri PU, luar biasa, kurang dalam waktu 1 bulan juga sudah selesai. Rencananya kita akan kejar, ini agak di belakang yang Lokop, kita usahakan apakah bisa diresmikan juga nanti hari Jumat nanti ya. Sama di halaman selanjutnya ini alat-alatnya dari teman-teman di BUMN yang membantu, ini Perum Pegadaian sudah membantu melengkapi puskesmas ini, sehingga tanpa menunggu cairan anggaran sudah bisa beroperasi. Saya kasih contoh beberapa gambar sesudahnya secara cepat saja. Ini before dan after. Sekali lagi ini teman-teman baju hijau dan baju coklat itu sangat banyak membantu Pak sama kepala BNPB juga, sehingga dalam waktu tidak sampai kurang dari 1 bulan semua puskesmas ini bisa beroperasi kembali. Kemudian program ketiga yang kita lakukan juga karena banyak daerah terpencil pengungsian, kita terus mengirimkan relawan. Setiap 2 minggu kita rotasi antara 300 sampai 600-an pada saat-saat puncak dulu ya. Itu sampai sekarang sudah lebih dari 6.000. Tadi Pak Tito ada 4.000, sekarang 6.300 yang kita kirim. Di halaman selanjutnya itu dikirim ke seluruh kabupaten kota dan berbagai jenis, termasuk psikologi klinis. Ya, karena untuk trauma healing itu mendapatkan perhatian yang cukup penting dari pemerintah, karena masalah-masalah kesehatan jiwa bagi anak-anak terutama yang kehilangan orang tua, kehilangan rumah, itu perlu kita bantu. Dan di halaman selanjutnya kita lihat bahwa ini nggak hanya dari pemerintah saja. Relawan-relawan ini saya ucapkan terima kasih ke banyak lembaga-lembaga non pemerintah yang sudah membantu kami ya. Baik itu dari Muhammadiyah, dari NU, dari Mercy, Doctors Without Border, dari organisasi profesi, perguruan tinggi, semuanya membantu. Dan itu sudah ribuan orang yang dikirim, kita hanya mengkoordinasikan penempatan lokasi-lokasinya. Di halaman selanjutnya ada sedikit outbreak di sana, itu untuk update teman-teman. Penyakit campak ini penularannya paling tinggi. Ini istilahnya reproduction rate-nya kalau dulu masih COVID, ini penyakit paling tinggi. Bisa di 6, angka 5 sampai 6-an. Dan karena kita lihat sudah terjadi, kita segera lakukan program imunisasi cepat dan alhamdulillah itu sudah selesai dilakukan oleh teman-teman relawan-relawan yang datang ke sana. Ya. Di halaman selanjutnya ini ada beberapa aktivitas. Kenapa dikirim? Karena daerahnya harus jalan 6 jam, nyebrang kali, mesti pakai sling. Jadi
relawan-relawan inilah yang kita pilih untuk masuk ke sana. Di halaman selanjutnya ini ada contohnya yang trauma healing ya. Jadi kita kasih orang-orang yang bisa menghibur masyarakat-masyarakat di sana. Nah, halaman selanjutnya sekarang kita mau mengoperasikan lagi 100% seluruh puskesmas dan rumah sakit. Sekali lagi banyak alat yang rusak. Jadi rumah sakitnya beroperasi tapi belum 100% karena banyak alat yang rusak. Alat ini juga sudah kita ajukan untuk anggarannya, tapi sambil menunggu banyak sekali yang mau melakukan donasi. Semua komponen masyarakat kita silakan langsung. Karena kita sudah punya list rumah sakitnya dan list puskesmasnya, kami persilakan masyarakat langsung. Yang penting kita catat untuk mempercepat proses recovery ini. Ya. Ini contohnya telah mendapatkan donasi, Bapak Ibu bisa lihat tuh, di kolom kedua dari kanan ya. Itu bertambah terus setiap hari karena banyak sekali yang mau mendonasi ke sana. Ini contoh-contohnya di halaman selanjutnya di rumah sakit ya, halaman selanjutnya kita bisa lihat ini alat mahal rumah sakit yang mendonasikan juga banyak. Ini sambil menunggu anggaran kita cair, ini kita cari masyarakat untuk mendonasikan. Ini ada contohnya di halaman berikutnya sama. Kita misalnya rusak 212 ambulan, kita minta bantuan direvisi, ada yang benar-benar tidak bisa diperbaiki 59, kita dapat donasi 33. Jadi sisanya tinggal 26, siapa tahu nanti wartawan mau urunan untuk donasi juga silakan. Mau ke Aceh Tamiang atau Aceh Timur. Di halaman selanjutnya ini contoh-contoh donasi-donasi yang diberikan oleh teman-teman ya. Dan halaman berikutnya itu ada foto-fotonya. Nah mungkin yang ingin jadi perhatian kami adalah di halaman selanjutnya ini Pak Mendagri. Ini adalah kalau bisa satu lagi halaman selanjutnya aja biar cepat. Ini adalah rumah nakes namet yang rusak. Jadi mereka susah bekerja 100% karena rumah-rumahnya rusak. Nah kita sedang terus mengkoordinasikan dalam 1 bulan terakhir ini. Tadi kita mau mengerja sebelum puasa agar 3.200 ini batch pertama bisa mendapat tadi yang Pak Mendagri bilang 15 juta rusak ringan, 30 juta rusak menengah, 60 juta rusak berat agar mereka segera bisa kembali ke rumah dan memperbaiki rumahnya pada saat puasa bisa melakukan ibadah puasanya di rumah. Nah kita dari 3.200, 1.350 sudah siap untuk selesai. Mudah-mudahan nanti Pak Mendagri sama Pak Ketua BNPB karena anggarannya dari mereka mudah-mudahan bisa mulai disalurkan sebelum puasa. Kita kasih contoh halaman selanjutnya. Ini contoh-contohnya kita sudah masukkan data lengkapnya, kerusakannya apa, jenis bangunan, pemilikannya, alamatnya, sampai foto-fotonya juga. Memang di halaman selanjutnya ini foto-foto rumah-rumah mereka. Jadi rumah tenaga kesehatan. Tadi kita juga mengusulkan ke Pak Mendagri sama Pak Menteri BNPB bahwa prosesnya memang administrasi harus kita lakukan supaya ini secara audit baik. Tapi mungkin ada usulan kalau bisa prosesnya yang 11 dan bolak-balik. Biasanya yang merah itu review. Reviewnya jadi 3 kali, balik lagi, review lagi, balik lagi. Kita mengusulkan kalau bisa di halaman selanjutnya prosesnya dibikin sederhana. Jadi masuk, reviewnya sekali, beberapa orang sekaligus duduk bareng, saat nanti keluar langsung bisa dicairkan. Sehingga dengan demikian mengurangi pekerjaannya tidak usah serial, tapi bisa dilakukan secara paralel. Mungkin yang terakhir, ini sama seperti meeting sebelumnya Pak, kami sudah mengajukan usulan anggaran 529 miliar, tanggal 20 Januari, suratnya kami kirimkan untuk bisa melakukan rehabilitasi penuh, kalau bisa dibantu untuk mendapatkan pencairan, kita akan bisa lebih cepat melakukan recovery karena targetnya kami akhir Maret sudah selesai. Tapi kalau belum cair pun kami tidak diam, kami mencari dengan donasi-donasi. Ini halaman terakhir, mungkin contoh suratnya Pak Mendagri, Pak Menko ini sudah kami kirimkan tanggal 20 Januari yang lalu. Mungkin dari kami demikian Pak Mendagri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menkes. Berikutnya nanti Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PU, karena beliau sangat penting sekali mengenai masalah akses terutama Pak. Kalau ini karena untuk kepentingan publik kita sampaikan progres, tapi hal-hal yang bersifat internal kita bicarakan lebih lanjut nantinya. Kami persilakan Bapak Menteri PU tentang progres akses terutama jalan jembatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Mendagri, Kepala Satgas,
Pak Menko PMK sebagai Dewan Pengarah Satgas Rehab Rekon Pasca Bencana Alam di Sumatera.